Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, di chapter 1123 kemarin, akhirnya Oda Sensei benar-benar akan segera memulai Ars Elbaf dengan diperlihatkannya kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa yang berlayar meninggalkan Pulau Egghead. Tentu saja hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk jika di chapter 1124 nantinya kita akan memasuki Ars transisi sebelum masuk ke Ars Elbaf. Artinya, jika kita melihat pola yang selalu diberikan oleh Oda Sensei ketika memasuki Ars transisi, biasanya kita akan mendapatkan beberapa informasi penting yang berkaitan dengan Ars Elbaf. Contohnya saja, seperti bocoran awal konflik apa yang akan terjadi di Ars tersebut. Nah, sampai di sini Mimin Lilisih curiga jika di Ars Elbaf nantinya akan ada sebuah konflik yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami, di mana konflik ini akan berkaitan tentang perebutan Rod Poneglyph terakhir. Lalu kira-kira apakah perebutan Rod Poneglyph terakhir ini juga akan melibatkan aliansi besar kelompok bajak laut topi jerami? Dan siapakah yang akan menjadi lawan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Elbaf nantinya? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Guys, pembahasan kali ini akan kita awali dari perjalanan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang menuju ke Pulau Elbaf. Menariknya, di momen ini kita bisa melihat beberapa informasi penting yang terjadi di seluruh penjuru dunia One Piece setelah pesan siaran Dr. Vegapunk berakhir. Kita pun bisa melihat reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang tampak cemas dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di dunia One Piece. Sementara itu di sisi lain, kelompok-kelompok Yonko lainnya pun sedang diperlihatkan melalui aksi-aksi besarnya yang menghebohkan dunia. Ya, organisasi Cross Guild, bajak laut Akagami, dan bajak laut Kurohige, mereka semua telah melakukan pergerakan besar yang saling berkaitan, guys. Oh ya, seperti yang kita tahu juga, baru-baru ini memang kita melihat bahwa bajak laut Kurohige telah melakukan pergerakan kemampuan untuk bisa membaca Poneglyph. Selain itu, misi dari kelompok bajak laut Kurohige yang berhasil mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus pun tampaknya akan berkaitan dengan pergerakan kelompok bajak laut Kurohige untuk mendapatkan senjata kuno. Ya, perlu diingat ya guys, Dr. Vegapunk sendiri mengatakan bahwa pemerintah dunia memiliki salah satu senjata kuno. Dengan kata lain, fokus utama dari kelompok bajak laut Kurohige saat ini bukan hanya mendapatkan Rod Poneglyph terakhir, tetapi mereka berencana untuk mendapatkan senjata kuno. Sementara itu, kita juga diperlihatkan pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Cross Guild. Ya, rupanya guys, Crocodile berencana ingin mendapatkan kekuatan tambahan dengan merekrut anggota-anggota baru mereka, termasuk melakukan diplomasi kepada kelompok bajak laut Big Mom. Yap, Crocodile sadar guys, setelah Yonko Big Mom lengser, para bajak laut Big Mom ini tidak memiliki pemimpin lagi. Sehingga Crocodile pun akan memanfaatkan momen ini untuk bekerja sama dengan mereka, termasuk mendapatkan harta karun One Piece. Jadi ini akan sangat menarik jika nantinya anggota bajak laut Big Mom mau bekerja sama dengan organisasi Cross Guild. Maka bukan hal tidak mungkin jika Katakuri ingin meminta bantuan Cross Guild untuk menyelamatkan Carrot Pudding. Sehingga pertempuran di antara dua kelompok ini pun pastinya akan sangat seru guys. Sementara itu di sisi lain, setelah melakukan pergerakan dari Pulau Elbaf, akhirnya kita bisa melihat kelompok bajak laut rambut merah yang tiba di suatu tempat. Namun sayangnya belum diketahui pasti ya guys, di manakah tempat ini. Tetapi yang jelas, Shanks dan krunya berencana untuk mencari keberadaan Bartolomeo yang sebelumnya telah membuat masalah dengan kelompok bajak laut rambut merah. Selain itu, rupanya Shanks juga berencana untuk mencari keberadaan Pulau Zu. Karena Shanks seperti yang kita tahu, dua salinan Rod Poneglyph yang Shanks dapatkan dari kelompok bajak laut Kid adalah salinan Rod Poneglyph milik Big Mom dan salinan Rod Poneglyph yang ada di negeri Wano. Artinya kelompok bajak laut rambut merah kurang mendapatkan dua salinan Rod Poneglyph lagi untuk bisa mendapatkan harta karun One Piece. Di mana Rod Poneglyph tersebut yang berada di Pulau Zu dan Rod Poneglyph terakhir yang keberadaannya masih belum diketahui pas satu dari tiga tempat, yaitu Pulau Vira, Pulau Hachinosu, dan Pulau Elbaf. Nah, jika Rod Poneglyph terakhir memang benar ada di Pulau Elbaf, maka artinya Shanks hanya kurang mendapatkan Rod Poneglyph yang ada di Pulau Zu. Jadi makin curiga ya guys, dengan kelompok bajak laut rambut merah. Kenapa Shanks terlihat buru-buru meninggalkan Pulau Elbaf dan tidak menunggu kehadiran kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf?
Padahal kita semua tahu kan, kedatangan Dory dan Brogy ke Pulau Egghead sebenarnya adalah perintah dari Zeng. Mungkinkah semua ini rencana dari Zeng untuk menghambat kelompok bajak laut topi jerami mendapatkan harta karun One Piece? Apalagi dalam siaran Dr. Vegapunk dikatakan bahwa orang atau kelompok yang mendapatkan harta karun One Piece akan menjadi penentu untuk dunia One Piece ke depannya. Setelah itu guys, kita bisa melihat kembali kelompok bajak laut topi jerami yang tengah berlayar menuju ke Pulau Elbaf. Nah, di sini kelompok bajak laut raksasa memberikan informasi kepada Luffy dan anggota bajak laut topi jerami bahwa ada seseorang yang telah menunggu mereka di sana. Awalnya Luffy mengira jika itu adalah Zeng, namun Dory dan Brogy menjelaskan bahwa Zeng telah meninggalkan Pulau Elbaf dan pergi ke suatu tempat. Dory dan Brogy kemudian mengatakan bahwa orang itu adalah Pangeran Loki yang sudah lama ingin sekali bertemu dengan Luffy. Ya, hal ini karena Luffy sendiri memiliki perwujudan Nika layaknya dewa matahari yang ada di Elbaf. Nah, ini cukup menarik ya guys. Apakah nantinya pertemuan Pangeran Loki dan kelompok bajak laut topi jerami akan menjadi awal dimulainya konflik baru di Pulau Elbaf? Karena seperti yang kita tahu, meskipun Pangeran Loki ini belum diperlihatkan secara jelas wujudnya, namun dari siluet yang telah diperlihatkan oleh Oda Sensei, banyak dari para fans One Piece yang meyakini jika Pangeran Loki akan berperan sebagai karakter antagonis. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi di chapter 1129